Misalnya ada sesuatu yang besar, ya mungkin saya berhenti di musik. Iyalah, makanya jadi anggota dewan. Kan cocok, nggak dengerin omongan orang. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Problemnya dari Dani itu kan nyebelin. Ngeliat aja, ngeliat. Cuman sayang karyanya bagus-bagus. Saya suka nih lagunya sama Dani. Cuma kalau ketemu, gue nggak mau. Ini orang belagu banget sih. Ngomong, semua boleh nyanyi lagu saya tanpa izin. Terus tiba-tiba dia nggak bisa nyanyi. Dapat duit dari mana dia? Kepada penyanyi-penyanyi ya, jangan cuma belajar tambah-tambahan dan kali-kalian. Dalam matematika itu ada juga ilmu bagi-bagian. Separuh nafasku terbang bersama dirimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu. Kenapa? Sudah kelihatan pakai hati soalnya. Anda itu sudah jadi pembawa acara. Ya. Masa mau jadi penyanyi juga? Lah apa salahnya? Kan dua fungsi. Cukuplah yang di fungsi yang sebelah sana. Oh gitu ya. Jadi kan nggak boleh ya jadi host sama penyanyi, nggak boleh. Jangan terlalu banyak pekerjaan. Susah ngomongin di fungsi. Nah ini nih, kenapa aku juga nggak mau jadi host Mas Solihun? Kenapa? Aku malah jadi penyanyi ribet, takut bawaannya pengen berantem sama pencipta yang satu ini. Tepuk tangan dong buat Mas Dani. Halo Mas Dani. Halo, Pak. Mas Dani, gimana suasana hati malam ini? Asik aja. Asik aja ya. Nah kali ini Selalu asik. selalu asik, yakin ya? Di Yakin. medsos asik juga. Asik juga. Wih. Enjoy. Enjoy. Nah, tapi kali ini menjadi hal yang sangat spesial Mas Dani. Ada Mbak Tejo, ada Bang Henry Satrio, dan ada Mas Solihun. Karena bintang tamunya kita juga super duper spesial. Karena dia adalah seorang legenda musik tanah air, pencipta ratusan lagu yang hits di Indonesia. Dan juga aksi panggungnya selalu memukau, namun tak jarang juga ia sering kontroversial karena kata-katanya itu yang pedas. Nah, kita mau tahu nih, kata-kata Mas Dani itu lebih pedas nggak sih daripada kata-katanya Mas Solihun? Nah, kita tes malam ini. Tepuk tangan dong, kita sambut Mas Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Dhani atau Dhani Ahmad Prasetyo, atau dulu di cover-cover Dhani Manaf. Ingat ya. Dulu cuma statusnya anggota dewa, sekarang anggota Dewa Perwakilan Rakyat. Dia ada di Komisi 10, dan Anda tahu siapa lagi yang ada di Komisi 10? Once. Mantan vokalis Dewa yang berselisih paham dengan Dhani dan meninggalkan bandnya. Ini yang siapapun yang memilih Once dan Dhani di satu komisi, sepertinya punya selera humor yang tinggi ya. Atau mungkin dia penggemar musik yang ingin melihat Dewa dan Once reuni kembali. Belakangan ini yang sebelah saya ini nih, di media terlihat marah-marahin dan ngata-ngatain penyanyi. Agnes Mo dimarahin, dikata-katain. Judika, Ariel, semua aja nih dikata-katain sama yang satu ini nih. Padahal yang menurut saya sebagai pencinta musik, pencipta dan penyanyi itu seharusnya semestinya satu hati. Lebih parah dari aku. Itu free jazz namanya, improvisasi. Dan ini juga belakangan rame dan membuat kita heboh karena pernyataannya ketika rapat. Dia memberikan usulan soal pembinaan sepak bola dengan cara mengawinkan wanita-wanita Indonesia dengan pemain bola dari luar negeri. Itu sebuah usulan yang sungguh membuat kita bertanya-tanya, ide macam apa ini? Sungguh out of the box. Apakah ini bercanda ataukah memang itu ya membuat kita khawatir. Tapi saya rasa ketika sedang rapat berlangsung, Dhani itu
sedang ingin bercinta. Saya Soleh Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi dulu dong Mas Dhani. Kenapa yang di mana mau ditanggapin? Itu tadi roastingannya. Itu roastingan itu? Ya. Kurang pedes ya? Kurang. Lebih pedes Mas Dhani ya? Iya, kurang pedas. Kalau dia makan bukan roasting, marah beneran. Kalau saya kan harus nyari lucunya. Kalau dia makan nggak perlu nyari lucu. Bener. Yang penting orang sakit aja. Mas Dhani, Iya. tapi Mas Dhani menyadari nggak sih status-status atau pernyataan Mas Dhani yang kontroversial bahkan cenderung pedas ke siapapun, even itu penyanyi atau dalam konteks ini lagi isu hak cipta ini disengaja dengan sadar atau natural begitu aja Jadi, atau ada titipan sebenarnya untuk natural membuat aja, onar? natural aja sih sebenarnya. Jadi saya tuh suka ya kalau mereka yang nggak kenal saya lama ya mungkin nggak kurang paham ya. Tapi kalau mereka yang kenal saya itu lama, misalnya teman-teman SMA atau anak-anak Dewa 19 ya, Ari Lasso, Andra kan udah kenal lama. Ya memang begitu itu saya gitu. Saya itu cepat responsif apa ya. Bukan sumbu pendek. Bisa juga sih sumbu pendek. Sumbu pendek sih Mas. Sumbu pendek ya, iya. Seperti itulah. Dan saya ya harus saya akui ya memang saya sumbu pendek gitu loh. Kalau diapain lagi memang Tapi kan Mas begitu. Dhani kan seorang legend dan juga anggota Dewan Masyarakat kan tidak semuanya teman SMA Mas Dhani. Mereka kan punya ekspektasi seorang legend tuh harus bisa tenang memberi contoh. Nanti lama-lama mereka tahu. Ternyata legend boleh juga begitu. Gitu. Lama-lama mereka paham sendiri. Gitu. Emang iya Mbak Tejo? Kan Mbak Tejo ini juga legend juga nih. Legend Bude. Boleh ya? Boleh. Cuman yang problemnya dari Dhani itu kan memang itu loh. Nyebelin, ngelihat cuman sayang karyanya bagus-bagus. Jadi ada beberapa gitu yang memang nyebelin tapi begitu lihat karyanya enggak. Cuman aku nggak begitu yakin bahwa sebenarnya Dhani ini boleh ya aku tetap panggil Dhani ya. Boleh Ini ya, dong. konstituenmu nggak marah nanti? Enggak lah. Jadi karena kan buah nggak jatuh dari nggak jauh dari pohonnya. Anak-anaknya artis itu yang sopan-sopan menurutku ya anak-anaknya Dhani. Al, Eldor, Unggah-Ungguh itu pasti diajari bapaknya kan. Sebenarnya mungkin itu sebenarnya Aslinya Mas Dhani kayak gitu. Maknanya apa Mbak Tejo melihat dua sisi Dhani yang berbeda itu? Mungkin karena dia memang mau nyari masalah, dari Once dengan aku kan dekat juga sama Once. Saya kan udah jelasin tadi ya sebelumnya bahwa saya itu sebenarnya nggak pernah cari masalah sebenarnya. Tapi kalau masalah itu ada, saya nggak pernah lari. Makanya tadi saya barusan menemukan kata-kata hari ini. Masalah saya itu saya nggak bisa lari dari masalah. Gitu. Jadi ketika ada masalah datang, menurut saya ketika Agnes tidak memanusiakan pencipta lagu yang namanya Ari Bias pengen ketemu terus dia nggak memanusiakan, nggak mau diajak ketemu. Dan menurut saya itu masalah. Buat saya itu masalah. Buat saya itu masalah etik nomor satu ya. Nomor dua ya masalah pengamalan Pancasila yang tidak dilakukan oleh Agnes Monica. Buat saya itu masalah dan yang saya nggak bisa hindari, dan itu karena Ari Bias itu satu pekerjaan bersama saya, pencipta lagu gitu. Saya merasa ikut terzolimi aja gitu. Kok penyanyi kok begini sih gitu loh. Mas, tapi kan ini jadi kayak semacam perpecahan jadinya. Mau sampai kapan? Mas Dhani tuh pengennya tuh endingnya seperti apa sih? Ya saya mau endingnya ya kebetulan saya regulator, ya kebetulan saya bisa bikin regulasi, dan nantinya endingnya itu akan tercipta sebuah hukum yang memaksa penyanyi untuk ikut pada aturan hukum yang sudah ada sebenarnya gitu loh. Kan masalahnya penyanyi ini kan tidak benar-benar membaca undang-undang. Undang-undang itu sebenarnya sudah menjelaskan. Nah, penyanyi-penyanyi ini nggak paham makna-makna kata daripada kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada dalam undang-undang itu sendiri. Mereka tuh kurang paham gitu loh. Jadi ya akhirnya begini jadinya gitu. Menganggap bahwa menyanyikan lagu di konser tuh boleh tanpa izin, yang penting bayar misalnya begitu kan. Nah, padahal sebenarnya yang ada di undang-undang itu kalimatnya nggak begitu. Kenapa nggak diajak ngumpul bareng? Nggak mau. Saya udah tunjukin tadi kan. Saya udah WA Once, udah WA Armawan. Ayo kita ngumpul-ngumpul yuk. Ada tuh semua buktinya, nanti saya posting Sekarang lagi. aku nanya dulu ke Dhani. Yes. Dhani kan pembaca buku juga. Yes. Nggak kuliah, nggak ini, tapi orang-orang kuliah harus mikir 2 kali kalau mau diskusi sama dia, karena bacaannya banyak. Oke. Nah, ketika baca buku, apa yang dilakukan pertama kali? Baca buku apa itu? Apa aja? Ketika tahap pertama apa yang dilakukan? Pertanyaanku. Ya
buku itu kan informasi ya. Buku itu kan informasi. Makanya saya selalu bilang ke permasalahan sekarang kita ini adalah dengan adanya medsos. Zaman dulu tuh nggak ada orang pintar instan. Dengan adanya medsos, sekarang orang seolah-olah bisa pintar instan. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang suka berdebat dengan saya, suka diskusi, gini loh, ilmu itu ada tiga tingkatan. Yang paling rendah itu ya media sosial. Dari Google, dari TikTok, dari Instagram, ilmu instan semua itu kan, potongan-potongan dimasukkan sebagai informasi. Nah kadang-kadang kalau mereka yang membaca buku, dan mereka yang belajar dari buku. Nomor 2 tadi buku. Ya. Nomor pertama media sosial, nomor 2 buku. Yang nomor 1 ilmu ini adalah sesuatu yang belum ditulis di buku. Hanya baru dari mulut-mulut orang tertentu. Misalnya kita main sama misalnya Lim Swee Lyong gitu ya. Kita banyak ilmu dari Lim Swee Lyong yang nggak ada di buku. Enggak, maksud tuh gini. Jangan-jangan ini karmanya Dhani. Karena kalau Muhammad Hatta ketika baca buku yang pertama dilakukan mendoakan penulisnya. Oh iya, saya lupa itu benar. Nah, itu loh. Nah, Benar, berarti, benar. Iya. nah, ketika Yo tadi nyanyi, apakah mendoakan Dhani dulu? Ayo. Tidak. Nah, makanya. Iya, jadi, benar-benar. Oh, ini karma Mas Dhani. Karma, iya, benar. Pencipta. Kenapa? Karena aku setiap Karena kali ya, baca ya. buku, karena guru saya dulu bilang, Bung Hatta dulu kalau mau baca buku itu, pakai sepatu dulu. Mandi. Terus itu nggak bisa saya lakukan, tapi yang terus mendoakan pengarangnya. Baru baca buku. Nah, sekarang saya tanya sama Mbak Tejo. Iya. Ketika Bung Hatta menolak PKI dan ingin mundur jadi wakil presiden Indonesia, itu apakah juga karma juga? Enggak, balik ke Dhani. Jangan-jangan orang nggak mau bayar Dhani sama Bias, karena Dhani sendiri kalau baca buku nggak menghargai penciptanya. Benar itu Gitu. saya akui itu ya. Ini emang UUD ya, ujung-ujungnya kan, ujung-ujungnya Dhani. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Kita jeda dulu ya. Ngomong, semua boleh nyanyi lagu saya tanpa izin. Terus tiba-tiba dia nggak bisa nyanyi. Dapat duit dari mana dia? Ini bukan tentang pencipta lagu dan penyanyi, tapi ini udah perang fans. Kalau aku jadi Prabowo, dasmu gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.